Om Swastiastu. Saudara sekalian, di dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kegiatan mengajar dan mengelola kelas. Belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Jadi nilai edukatif ini mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dengan para peserta didik. Interaksi yang bernilai edukatif dikarenakan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelumnya oleh pengajar itu sendiri. Di mana rumusan tersebut dituangkan di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang dalam RPP terbaru itu disebut dengan RPP yang disederhanakan atau yang lebih dikenal dengan RPP 1 lembar. Guru dengan sadar merencanakan kegiatan pengajaran secara sistematis dengan memanfaatkan segala sesuatunya guna kepentingan pengajaran. Mengajar dan mengelola kelas di dalam konteks ini guru mau tidak mau harus melaksanakan dua hal mengenai kegiatan mengajar dan kegiatan manajerial. Harapannya kelas pengajaran dapat dilaksanakan dengan baik dan ini merupakan masalah yang cukup sulit yang dirasakan oleh para guru. Apakah itu guru junior maupun guru senior. Kesulitan ini dikarenakan anak didik bukan hanya sebagai individu dengan segala keunikannya, tetapi mereka juga sebagai makhluk sosial dengan latar belakang yang berlainan. Paling sedikit ada 3 aspek yang membedakan anak didik satu dengan yang lainnya, yaitu kalau kita lihat dalam aspek intelektual, psikologis, dan biologis. Jadi ketiga aspek tersebut diakui sebagai akar permasalahan yang melahirkan bervariasinya sikap dan tingkah laku anak didik di sekolah. Mungkin termasuk juga Anda sebagai seorang mahasiswa. Hal ini pula yang menjadi tugas yang cukup berat bagi guru dalam mengelola kelas dan memastikan proses pembelajaran berlangsung dengan baik. Keluhan-keluhan guru sering terlontar hanya karena masalah sukarnya mengelola kelas. Jadi kadang ada anak-anak yang memang mencari perhatian, ribut, kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan tidak penting ketika proses pembelajaran itu berlangsung. Akibat kegagalan guru mengelola kelas, tujuan pengajaran pun sukar untuk dicapai. Bagaimana mungkin kemudian materi pelajaran dapat dituntaskan ketika konsentrasi belajar para peserta didik itu kurang maksimal. Hal ini kiranya tidak perlu terjadi karena usaha yang dapat dilakukan masih terbuka lebar. Jadi salah satu caranya adalah dengan meminimalkan jumlah anak didik di kelas. Mengaplikasikan beberapa prinsip pengelolaan kelas adalah upaya yang lain yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Nah, saudara sekalian, jadi pendekatan yang terpilih mutlak dilakukan guna melakukan pengelolaan kelas yang baik. Jadi pengelolaan kelas yang baik akan melahirkan interaksi belajar mengajar yang baik pula. Tujuan pembelajaran pun dapat dicapai tanpa menemukan kendala yang berarti. Nah, dalam aspek kegiatan mengajar, jadi kalau kita definisikan bahwa yang dimaksud itu adalah secara langsung menggiatkan siswa mencapai tujuan-tujuan pengajaran. Di dalam konteks ini kita bisa lihat misalnya pertama menelaah kebutuhan siswa, kemudian menyusun rencana pelajaran, kemudian menyajikan bahan, mengajukan pertanyaan, dan menilai kemajuan siswa. Dalam aspek menelaah kebutuhan siswa, maka sebelum pembelajaran dimulai, paling tidak kita sebagai seorang guru
menelaah dulu apa sih sebenarnya yang menjadi kebutuhan belajar para siswa kita, termasuk juga apa kendala-kendala yang mungkin akan terjadi ketika kita menyampaikan suatu materi di dalam kelas. Dari aspek telah itu kita kemudian tuangkan di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Jadi di sana di RPP itu ada metode, kemudian strategi belajarnya, kemudian langkah-langkah belajar, pembelajaran mulai dari pendahuluan, kegiatan inti maupun kegiatan penutup. Dan itu disesuaikan dengan hasil telaah awal atas apa yang ada dan dimiliki oleh para siswa kita. Selanjutnya adalah dengan menyajikan bahan, tentu penyajian bahan ini harus inovatif, di mana mungkin bisa memanfaatkan inovasi media atau teknologi pembelajaran. Kadang-kadang kita harus membutuhkan sebuah kombinasi antara audio dan video, termasuk juga di dalamnya adalah beberapa gambar yang menggambarkan atau memvisualisasikan materi-materi ajar kita sehingga mudah untuk ditangkap dan dipahami oleh para siswa kita. Apalagi mungkin Anda nanti mengajar di kelas bawah sekolah dasar, jadi tentu media-media gambar mungkin lebih banyak dipergunakan untuk memberikan para siswa gambaran mengenai apa materi yang kita ajarkan. Kemudian mengajukan pertanyaan tentu tujuannya selain untuk mengaktifkan siswa juga mengukur tingkat ketercapaian kompetensi yang kita inginkan. Sehingga ketika kita menilai kemajuan para siswa, kita berlaku objektif, jadi tidak subjektif. Nah, kegiatan manajerial dalam pengelolaan kelas yang baik jadi akan melahirkan interaksi belajar mengajar yang baik pula. Karena tujuan pembelajaran pun mungkin dapat dicapai tanpa menemukan kendala yang berarti. Cuma sayangnya pengelolaan kelas yang baik itu tidak selamanya dapat dipertahankan sebab pada kondisi tertentu kemungkinan ada gangguan yang tidak dikehendaki mungkin datang secara tiba-tiba. Suatu gangguan yang datang secara tiba-tiba dan di luar kemampuan guru adalah kendala-kendala yang bersifat spontanitas dalam pengelolaan kelas. Jadi dengan hadirnya kondisi spontanitas suasana kelas biasanya sedikit terganggu yang ditandai dengan pecahnya konsentrasi anak didik. Nah, para guru harus mencari solusi atau melakukan kegiatan preventif ketika ditenggarai atau ketika kejadian-kejadian ini diprediksi. Jadi setelah peristiwa itu tugas guru adalah bagaimana supaya anak didik kembali belajar dengan memastikan, memperhatikan tugas belajar yang diberikan oleh para guru. Bagi Anda-Anda sekalian yang nanti menjadi seorang guru ketika dapat jam-jam yang kritis, seperti jam 11, jam 12, atau mau pulang setengah 1, jadi tentu kondisi-kondisi yang tidak diinginkan atau spontanitas itu bisa saja berpengaruh. Jadi anak-anak mulai lapar, kemudian situasi kelas panas, kemudian dilihat teman-teman kelasnya yang lain sudah pulang, jadi tentu itu akan menyebabkan pudarnya konsentrasi para peserta didik kita. Nah, yang jelas bahwa kegiatan manajerial ini bermaksud untuk menciptakan dan mempertahankan suasana kelas agar kegiatan mengajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Jadi menciptakan di mana kita sebagai seorang guru di awal pertemuan kita dengan para peserta didik itu harus menyampaikan kontrak belajar kita, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari tidak dilakukan oleh para siswa kita.
harapannya bahwa kelas itu berlangsung dengan tertib dari awal. Tetapi ketika kemudian terjadi permasalahan di dalam proses pembelajaran kita, tentu ada namanya tindakan kuratif. Kemudian mempertahankan jadi situasi-situasi yang sudah baik, kondusif, nyaman, tenang gitu dapat dipertahankan dengan konsistensi dari kita sebagai pengajar. Nah, kegiatan-kegiatan manajerial ini seperti mengembangkan hubungan yang baik antara guru dan siswa. Jadi prinsipnya adalah bahwa guru dan siswa itu adalah partner yang satu sama yang lain saling membutuhkan dan harusnya yang terjalin adalah kehangatan dan hubungan yang kondusif berdasarkan prinsip-prinsip etika akademik. Kemudian kegiatan manajerial juga berkaitan dengan memberikan ganjaran dengan segera. Jadi apakah itu bersifat reward? Reward itu tidak hanya berupa benda gitu ya, hadiah dan sebagainya, tetapi penyampaian kesan yang baik, kemudian memotivasi para siswa itu juga merupakan ganjaran yang harus kita berikan sesegera mungkin ketika para siswa ada yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang baik dan sesuai dengan instruksi kita. Kemudian kegiatan manajerial juga berhubungan dengan mengembangkan aturan permainan dalam kegiatan kelompok. Jadi seandainya kita sebagai seorang pendidik membuat kelompok-kelompok dalam kelas, dalam aspek untuk melancarkan diskusi, maka kita tentu harus mengembangkan aturan permainannya. Di mana kalau secara ideal kelompok-kelompok itu dibangun atas dasar objektivitas dan persebaran yang merata. Artinya tidak terkumpul yang pintar dengan pintar, kemudian yang kurang dengan kurang. Atau yang laki-laki berkumpul dengan gengnya, laki-laki kemudian yang perempuan berkumpul dengan perempuan. Paling tidak ada persebaran yang merata, sehingga setiap kelompok memiliki keinginan dan kekompakan secara merata, dan itu akan membuat para peserta didik semakin bersemangat untuk melakukan diskusi-diskusi lanjutan. Nah, kegiatan manajerial ini juga berkaitan dengan penghentian tingkah laku siswa yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan tata tertib. Jadi biasanya tata tertib sekolah itu ditempel di dinding kelas, dan setiap kali awal pertemuan tata tertib ini dibacakan. Jadi tujuannya adalah semuanya bisa memahami dan mengerti, kemudian selanjutnya adalah melaksanakan. Tetapi ketika sebuah tingkah laku menyimpang itu terjadi, maka guru harus segera melakukan penghentian tingkah laku tersebut. Baik yang bersifat mikro maupun makro. Jadi kalau dia sifatnya adalah individual, sendiri, mungkin ada pendekatan-pendekatan lain yang harus dilakukan, tetapi kalau dia berkelompok atau bahkan satu kelas, jadi tentu pendekatannya menjadi berbeda. Masalah pengelolaan kelas memang masalah yang tidak pernah absen dari agenda kegiatan guru setiap hari, termasuk kita juga nanti. Semua itu tidak lain guna kepentingan belajar anak didik kita atau para siswa kita. Masalah lain yang juga selalu guru gunakan adalah masalah pendekatan. Karena sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, jadi tiga aspek yang tadi itu mempengaruhi pribadi dan keunikan masing-masing para siswa. Sehingga ketika terjadi persoalan atau masalah yang dilakukan, maka pendekatannya pun mungkin tidak bisa kita samakan. Hampir tidak pernah ditemukan dalam suatu pertemuan seorang guru tidak melakukan pendekatan terhadap semua peserta didiknya, karena disadari bahwa pendekatan dapat mempengaruhi hasil kegiatan belajar mengajar. Jadi begitu pula sesungguhnya akibat yang dihasilkan dari penggunaan suatu pendekatan, maka guru tidak sembarangan memilih dan menggunakannya. Jadi dalam aspek ini sekali lagi kita harus
melihat intelektualnya, psikologisnya, dan biologis dari peserta didik kita atau anak-anak kita. Bahkan bahan pelajaran yang satu kelas dengan kelas yang lain mungkin cocok untuk suatu pendekatan tertentu atau tidak cocok, tetapi untuk pelajaran yang lain mungkin lebih pas dipergunakan dengan pendekatan-pendekatan yang lain. Jadi tidak hanya dalam aspek kelas saja nanti yang akan berbeda, tetapi juga antar siswa per kelas di dalam satu kelas itu pun kemungkinan perbedaan-perbedaan itu terjadi. Nah, saudara-saudara sekalian, keterkaitan antara manajemen dan keberhasilan para siswa itu sangat erat hubungannya. Karena bagaimanapun juga pengajaran, kemudian pengajaran yang baik, kemudian manajemen yang baik itu akan memberikan dampak yang signifikan terhadap keberhasilan para siswa. Jadi kita sebagai seorang guru harus memastikan bahwa dalam aspek pengajaran kita mampu untuk melakukannya, dan kemudian dalam aspek manajemen juga sama. Jadi kegiatan guru ketika berada di kelas, sekali lagi Anda harus ingat ada dua hal, yakni berkaitan dengan mengajar kemudian mengelola kelas. Jadi kegiatan mengajar ini dimaksudkan secara langsung menggiatkan siswa mencapai tujuan-tujuan seperti menelaah kebutuhan para siswa, menyusun rencana pelajaran, menyajikan bahan pelajaran kepada para siswa, kemudian mengajukan kepada siswa dan menilai kemajuan siswa dalam aspek contoh-contoh belajar yang mungkin kita berikan. Jadi kembali mengulang seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kegiatan mengelola kelas itu dimaksudkan untuk menciptakan dan mempertahankan suasana kelas agar pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan menyenangkan. Jadi ini yang harus diingat antara aspek mengajar dan aspek mengelola kelas, aspek pengajaran dan aspek manajemen kelas. Ini menjadi semacam kompetensi yang harus kita miliki ketika menjadi seorang guru di sekolah. Ini tentu karena Anda menjadi atau duduk di memilih program pendidikan, maka orientasi kita atau profil utama kita itu adalah sebagai seorang guru. Jadi dari awal, dari sekarang Anda mempersiapkan diri dalam aspek pengajaran, kemudian dalam aspek manajemen. Karena bagaimanapun juga keberhasilan kita, kualitas kita sebagai seorang guru, itu ditentukan oleh keberhasilan dan kualitas dari para siswa kita sendiri. Kemudian saya lanjutkan mengenai usaha guru dalam menciptakan kondisi yang diharapkan akan efektif apabila, jadi yang pertama itu adalah diketahui secara cepat faktor-faktor yang dapat menunjang terciptanya kondisi yang menguntungkan dalam proses pembelajaran. Itulah kemudian saya tadi menyampaikan mengenai bagaimana kita melakukan telah awal terhadap situasi dan kondisi kelas yang akan kita ajar. Jadi telah ini bisa kita langsung observasi ke kelas itu, atau kita bisa melaksanakan wawancara dengan guru-guru atau rekan-rekan kita yang sudah pernah mengajar di sana, di kelas itu. Kemudian yang kedua, dikenal masalah-masalah yang diperkirakan dan biasanya timbul dan dapat merusak iklim pembelajaran. Jadi ketika kita sudah melakukan telaah, jadi tentu beberapa hal yang mungkin akan terjadi di kelas tersebut itu sudah kita bisa perkirakan. Sehingga dengan demikian, maka ketika melakukan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, itu kita sudah bisa memetakan strategi atau model pembelajaran apa yang kita akan pergunakan. Jadi dikuasainya berbagai pendekatan dalam pengelolaan kelas dan diketahui pula kapan dan untuk masalah mana suatu pendekatan yang dipergunakan.
Kemudian selanjutnya adalah kerja dalam dunia pendidikan, khususnya dalam kaitan dengan kegiatan pengelolaan kelas, tidak bisa bertindak seperti juru masak dengan buku resep masakannya. Karena apa? Karena antara teori dan prakteknya atau teori dengan realitasnya mungkin akan sedikit berbeda. Oleh karena itu, maka ketika kita menjadi seorang guru harus memiliki sifat yang lebih luas lagi untuk melihat dan menilai sebuah masalah itu apakah patut untuk kita berikan tindakan-tindakan kuratif atau tidak. Jadi kalau juru masak kan jelas ya. Jadi berapa garamnya, berapa airnya itu jelas. Tapi dalam konteks kita sebagai seorang guru, sekali lagi karena perbedaan 3 aspek tadi, itu tidak akan bisa serta-merta langsung menerapkan apa yang kita atau apa yang sudah ada di dalam teori-teori tersebut. Dalam teori-teori belajar semuanya. Jadi perlu ada pendekatan-pendekatan personal dan melihat situasi dan kondisi yang ada. Bahkan bagi para peserta didik yang terpelajar sekalipun, mungkin ada 1, 2, 3 kali dia ada dalam kondisi yang tidak menyenangkan, baik itu karena pengaruh internal dirinya maupun eksternal. Jadi bisa jadi kemudian dia juga melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan tata tertib atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, tentu itu juga membutuhkan suatu kearifan bagi kita untuk melihat masalah-masalah tersebut. Suatu masalah mungkin dapat diatasi dengan cara tertentu pada saat tertentu dan untuk seseorang atau sekelompok siswa tertentu. Jadi karena setiap individu para peserta didik kita berbeda dan perharinya itu bisa berubah, perharinya itu bisa berbeda, maka tentu pendekatan yang harus kita lakukan itu berbeda untuk person atau kelompok-kelompok siswa tersebut. Akan tetapi mungkin tidak dapat dipergunakan untuk mengatasi masalah yang sama pada waktu yang berbeda terhadap seseorang atau kelompok siswa yang lain. Jadi artinya bahwa ketika kita sudah menetapkan suatu pendekatan untuk menanggulangi suatu masalah tertentu, bisa jadi bahwa itu bisa dilakukan dan bisa berhasil untuk seseorang atau sekelompok orang pada waktu tertentu, tetapi mungkin akan berbeda hasilnya dengan ketika kita menerapkan pada siswa atau individu dan kelompok lain di waktu yang sama. Jadi dan apalagi kelasnya kemudian berbeda. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa individu-individu para peserta didik kita nanti akan berbeda-beda. Oleh karena itu, maka kita harus memiliki kemampuan untuk melakukan telaah atas apa yang terjadi. Bisa kemudian itu dilakukan per hari atau per kali pertemuan. Karena sekali lagi sifatnya sangat-sangat fluktuatif. Nah, tetapi kita sebagai seorang guru paling tidak sudah melakukan tindakan kuratif, tindakan preventif, yakni tentang bagaimana kita menciptakan suasana kelas itu dari awal. Jadi tadi saya sudah menyampaikan mengenai bagaimana kita di awal pertemuan membacakan atau menjelaskan mengenai tata tertib kelas, tata tertib sekolah, kemudian kontrak belajar yang kita pegang bersama dalam satu fase pembelajaran. Jadi dari itu sebenarnya kita sudah melakukan kegiatan preventif untuk memastikan bahwa di pertemuan-pertemuan selanjutnya paling tidak mengurangi atau meniadakan bahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nah, kalau kemudian permasalahan itu tetap juga terjadi dan tidak bisa dihindari, maka kita harus menemukan kemudian harus menggunakan pendekatan yang tepat untuk itu. Nah, khusus untuk pendekatan-pendekatan ini nanti kita akan bahas selanjutnya. Saya kira itu mengenai mengajar
kemudian mengelola kelas, dan kita lanjutkan dengan materi keterampilan mengelola kelas memiliki beberapa komponen. Jadi yang pertama itu adalah penciptaan dan pemeliharaan iklim belajar yang optimal. Jadi jelas bahwa ketika kita menjadi seorang pendidik, ya tentu tujuan kita adalah para siswa berhasil untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Nah, untuk mencapai tujuan itu, maka iklim pembelajaran itu harus baik dan optimal. Jadi tidak mungkin kalau kelas itu ribut, kelas itu bising, itu bisa terjadi. Keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal itu terdiri dari pertama modifikasi perilaku. Jadi setiap orang kan memiliki perbedaan-perbedaan background ya, terutama dalam 3 aspek yang saya sebutkan tadi. Sehingga perilaku-perilaku yang berbeda ini dari rumah masing-masing kemudian masuk ke kelas itu harus dikendalikan. Dikendalikan untuk tertib, fokus pada proses pembelajaran. Oleh karena itu, maka guru harus melakukan modifikasi. Modifikasi ini ya paling tidak mulai dari tempat duduk, kemudian cara mereka duduk, kemudian bersinggungan dengan teman-teman yang lain, posisi-posisi kelas, tas, beberapa sarana prasarana yang ada di kelas tersebut, dan lain sebagainya. Nah, hal yang lain adalah pengelolaan kelompok. Jadi tadi saya sudah menyinggung bagaimana ketika kita membentuk sebuah kelompok ya harus merata. Kemudian menemukan dan mengatasi perilaku yang menimbulkan masalah. Jadi ini juga bagian yang terpenting yang mungkin nanti bermuara pada tindakan kuratif ya, pengobatan. Nah, yang terakhir kita akan berbicara mengenai aspek fungsi manajemen kelas. Saudara-saudara sekalian, bahwa dewasa ini aktivitas guru yang terpenting adalah memanajemeni, mengorganisir, dan mengkondisikan usaha dan aktivitas siswa menuju tujuan pembelajaran. Apalagi kalau kita semuanya mengajar di sekolah menengah, apakah itu sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas, apalagi itu kan sudah ada kedewasaan, kemudian sudah ada kesadaran untuk belajar dan meningkatkan potensi dirinya. Oleh karena itu, guru mungkin sudah berubah menjadi fasilitator belajar untuk para siswa-siswa tersebut. Tentu tidak atau berbeda kemudian dengan teman-teman atau kita sendiri yang mengajar di sekolah dasar, apalagi kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. Jadi perlu ada kegiatan atau usaha perhatian yang ekstra untuk setiap individu yang kita ajar. Jadi pada kondisi-kondisi para peserta didik kita yang dewasa, mungkin yang lebih dipentingkan kemudian adalah bagaimana kita bisa membangkitkan motivasi belajar, dan lebih penting lagi adalah motivasi belajar mandiri. Kemudian yang lain adalah manajemen kelas merupakan keterampilan yang harus dimiliki guru dalam memutuskan, memahami, mendiagnosis, dan kemampuan bertindak menuju perbaikan suasana kelas terhadap aspek-aspek manajemen kelas. Jadi memang ini adalah sebuah kompetensi yang harus dimiliki oleh kita sendiri, walaupun sekarang di dalam masa pandemi COVID-19 tidak ada pertemuan luring, yang ada pertemuan daring, dan itu pun kemudian satu sama yang lain guru menggunakan perangkat maupun cara yang berbeda, bahkan hanya menggunakan media sosial. Akan sulit kemudian ketika kita memaknai manajemen kelas atau pengelolaan kelas itu seperti pembelajaran secara luring. Nah, bagaimana kemudian ketika kita melaksanakan pembelajaran secara daring dengan menggunakan video conference semuanya, apakah itu Zoom, Google Meet, atau Webex, dan lain sebagainya. Jadi ini juga kemudian menjadi persoalan sendiri karena ada beberapa hal yang
turut menjadi faktornya, baik itu kepemilikan perangkat dari siswa, kemudian juga ketersediaan jaringan. Jadi memang manajemen kelas yang ada tentu berbeda antara pembelajaran luring dengan pembelajaran daring. Jadi masing-masing keduanya mungkin memiliki perbedaan-perbedaan tersendiri. Tetapi kalaupun kemudian Anda menjadi seorang guru dengan posisi full pembelajaran daring, jadi Anda tetap harus melakukan pengelolaan kelas, memastikan siswa-siswa Anda untuk mampu menjaga kondusivitas jikalau kemudian harus menggunakan media seperti Zoom, Google Meet atau yang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om.